ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, silakan Bapak dan Ibu pertanyaannya ditanyakan ke Bapak Haji Sukamto atau ke Bapak Winda Sanjaya. Ini sudah ada beberapa penanya dari Bu Nunung, SSW 21. Assalamualaikum. Pak mau tanya, itu ekosida harus digunakan buat padi apa nggak usah kalau padinya nggak kena hama? Mohon penjelasannya. Itu mungkin baru satu pertanyaan. Ini ditujukan ke Bapak Haji Sukamto yang tadi menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan ekosida. Untuk penanya yang pertama ini mungkin Pak Haji Sukamto silakan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau ekosida itu kan sesuai dengan fungsinya sebagai pengobatan. Jadi ketika tanaman itu tidak mengalami gangguan serangan daripada organisme pengganggu tanaman, ya nggak perlu dikasihkan ekosida. Karena pada intinya kalau tanaman itu dia sehat, dia subur, biasanya dia tidak akan terkena gangguan. Jadi nggak perlu dikasihkan. Ya, terima kasih Bu Nunung, mungkin cukup jelas. Jadi tidak perlu dikasih ekosida manakala tanaman itu tidak bermasalah. Begitu Pak Haji Sukamto ya? Iya, betul. Iya. Nah kemudian penanya yang lain, silakan mungkin melalui, ini ntar, sebentar. Dari Pak Purwanto, boleh nggak minta model pertanian ke Pak Winda? Jelas boleh tadi. Kemudian saya mau tanya Pak, apakah ekosida, yang tadi ini. Mohon maaf, ini agak kecil-kecil pertanyaan ini. Kemudian saya tertarik kurma yang lagi dikembangkan Pak Haji Sukamto. Jenisnya kurmanya apa? Kemudian sekarang umur berapa tahun yang sudah berbuah? Mungkin kembali ke Pak Sukamto, silakan. Baik. Sebelumnya menambahkan tadi untuk penambahan tentang penggunaan ekosida. Jadi kalau ekosida itu kalau untuk tanaman yang dia nggak bermasalah, nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau sekedar untuk protektif, untuk pencegahan, ekosida bisa digunakan ketika tanaman sudah ini ada pada musim datang hujan. Itu perlu digunakan sebagai protektif. Kalau nanti menghindari ada fungisida maupun yang lain-lain itu perlu. Kemudian masalah kurma, saya mengembangkan kurma yang satu Thailand yang dia usia bibit penanaman itu variatif. Kalau yang dia 1 tahun biasanya kita tanam dia batas usia 2 tahun, 2 tahun setengah sudah mulai berbunga dan berbuah. Begitu pula kalau dia usia 2 tahun, tentunya dia biasanya cuma 1 tahun setengah sudah mulai berbuah. Dan yang kemarin yang terakhir itu kalau yang kita tanam, dia usia 3 tahun, alhamdulillah dengan kombinasi ya. Kalau kemarin saya kombinasi antara eco farming dengan slow release kemarin itu. Jadi eco farmingnya saya buatkan di biopori, yang slow release saya kasihkan di pokok akar. Alhamdulillah kemarin itu kita aplikasi 3 minggu sudah nambah ada 5 pohon sudah mulai berbunga. Jenisnya KL1 Thailand. Kemudian juga kami juga mengembangkan juga jenis kurma yang dia kurma mejol, kurma dari Palestina ya, atau king kurma karena dia sangat besar sekali kurmanya itu. Saya rasa itu Pak Muhammad. Oh iya, terima kasih. Itu ya yang bertanya tentang kurma tadi mungkin bisa dijapri dengan Bapak Haji Sukamto kalau memang berminat. Itu jenis kurmanya kurma Thailand dan saya sudah lihat videonya, umur 8 bulan sudah berbuah itu Pak ya. Iya.
8 bulan penanaman, Pak Mamat. Gimana, Pak? 8 bulan penanaman dari bibit yang dia usia 3 tahun. Oh iya iya iya. Oh 8 bulan penanaman ya. Bibit Iya. usia 3 tahun. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Bang Faisal, SSW 26. Sebetulnya sama ini mungkin yang telah dijawab sama Pak Haji Sukamto tadi. Saya mau tanya Pak, apakah ekosida bisa menanggulangi semua jenis hama? Sudah dijelaskan tadi ya? Kalau ekosida dia ada 3 fungsi, Pak. Hama yang dimaksudkan hama yang seperti apa? Kalau ekosida dia untuk fungisida jamur, bakterisida. Kemudian dia juga digunakan untuk insektisida. Kalau hama yang dia seperti keong, seperti tikus, nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Karena kalau dia seperti tikus, dia sudah, kalau saya di lapangan, saya cuma tambahkan saja aplikasi dengan kencing air kelinci. Itu kita tambahkan dengan ekosida. Dia tidak mematikan tikusnya, tapi mengalihkan. Mengalihkan. Cuman itu aja, Pak, yang saya praktekkan di lapangan. Alhamdulillah ketika kita aplikasikan dengan campur dengan itu, tikus menghindar. Dia nggak masuk lagi ke area persawahan. Ya, terima kasih. Kini giliran untuk penanya yang ditujukan ke Bapak Winda Sanjaya. Ini dari Pak Subanda. Pak Subanda Erwin. Pak Winda, saya mau tanya, bagaimana fungsi ekosida? Nah, ini salah bukan dengan Pak Winda ini. Ekosida di lahan sawah, rawa, dan dalam dan banyak air. Mohon penjelasan. Nah, ini untuk Pak Haji. Nah, kemudian ini di atasnya ada lagi pertanyaan. Ekosida bisa nggak Pak untuk basmi gulma? Juga hama warang yang paling berbahaya. Nah, ini coba tolong dijawab dulu Pak Haji Sukamto. Ada 2 pertanyaan yang tadi ditanyakan ke Pak Winda, tapi ternyata ini soal ekosida. Silakan Pak. Bisa diulang yang pertama dari Pak Subanda pertanyaannya? Yang pertama dari Pak Subanda itu pertanyaannya bagaimana fungsi ekosida di lahan sawah rawa dan dalam, kemudian banyak air. Mohon penjelasan. Yang kedua, ekosida bisa nggak digunakan untuk membasmi gulma dan juga hama wareng? Itu Pak pertanyaan, 2 pertanyaan tadi. Silakan. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya, yang hama wareng. Jadi kalau produk ekosida, khususnya di Lampung, ya kan? Karena produk ini juga masih baru digunakan, dan kebetulan di Lampung ini kan kita belum ada mengalami serangan hama wareng. Jadi saya belum bisa katakan bahwa ekosida dia mampu menanggulangi hama wareng. Ya, jadi yang saya jawab tadi itu adalah sesuatu yang sudah kita praktekkan. Dan di Lampung dalam proses ekosida terbit diproduksi sampai sekarang kurang lebih 3 bulan saya pakainya, kita belum mengalami, Pak. Jadi saya belum bisa jawab. Nanti takutnya saya bilang iya, ternyata di aplikasi tidak bisa. Kemudian kalau fungsinya dia di lahan air maupun tidak berair, ya tentunya fungsi daripada ekosida ini kan sebagai pestisida, Pak. Pestisida pembasmi dari 3 unsur tadi. Kalau dia berair, di permasalahannya dia ada nggak dia bakterisidanya. Untuk kita mengetahui ada bakterisida maupun dia fungisida, tentunya kita juga menggunakan alat. Kalau yang saya praktekkan di lapangan, ya alhamdulillah ketika kita mau tanam, kita kasihkan ekosida, ya tanamannya bagus, gitu aja.
Cukup? Cukup lah. Iya, sabar Pak Winda ya. Bapak kayaknya belum ada yang ditanyakan, belum Oke, ada yang nanya. terima kasih. Sip, Nah, sip. ini ada satu lagi dari mm, Ibu Emput ya, Emput Super Bapak, SM11. Bapak, Pak. Bapak ya, Bapak Emput ya. Mohon maaf, Bapak Emput SSW 11. Assalamualaikum. Saya mau tanya ke Bapak Haji Sukamto, kalau tanaman yang bermasalah akibat pengaruh cuaca seperti kabut, biasanya terjadi pada tanaman bawang. Apa produk yang harus dipakai untuk mengatasi permasalahan tanaman tersebut? Mohon penjelasan. Ini dari Pak Emput. Kemudian sekalian ini dari Ibu Eis. Kalau mangga umur 5 tahun pakai ekop, ini untuk Pak Winda. Kalau mangga umur 5 tahun pakai eco farming apa harus di biopori? Kemudian ini aja dua pertanyaan ini, dua penanya. Pertama untuk Pak Haji Sukamto, yang kedua untuk Pak Winda. Silakan Pak Haji. Silakan, Pak. Ya. Pertanyaannya ulangin. Iya. Halo Pak Haji Sukamto. Pertanyaannya diulang gitu ya. Kalau tanaman yang bermasalah akibat pengaruh cuaca seperti kabut, biasanya terjadi pada tanaman bawang. Produk apakah yang harus bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut? Itu dari pertanyaan dari Pak Emput. Silakan Pak Haji Sukamto. Baik. Kalau untuk bawang merah, sesuai dengan kemarin pelatihan yang kita dapatkan, itu kita pakai agen hayati, Ecoplant Protector. Ya, kalau ekosida kami belum coba di tanaman bawang. Ya, jadi saya nggak bisa memberikan rekomendasi. Nanti takutnya malah salah. Ya, kalau yang Ecoplant Protector kita sudah pakai, jadi bisa mengatasi karena keluhan cuaca. Itu. Ya, cukup. Cukup. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya dari Ibu Eis yang ditanyakan untuk Pak Winda, yaitu kalau mangga umur 5 tahun pakai eco farming, apakah harus di biopori? Nah, kemudian sekalian aja slow release. Ya silakan Pak Winda. Oke, terima kasih Bu Eis Rumida. Assalamualaikum Bu Eis. Iya, waalaikumsalam. Lokasi di mana Ibu? Majalaya. Majalaya. Pohon mangganya kalau saya tanya ada berapa batang, berapa pohon? Ini cuma di depan rumah aja satu. Saya pikir dalam jumlah banyak. Seperti saya katakan tadi ya Bu ya, kalau namanya penggunaan pupuk organik akan berbeda perlakuan dengan pupuk kimia. Jadi kadang-kadang kita juga bisa out of prosedur, melanggar prosedur. Kalau Ibu mau pakai biopori juga silahkan. Makanya saya tanya kalau misalnya pohon banyak kan kalau dengan membuat biopori kan akan agak repot. Tapi kalau sekedar tanaman hobi, itu bisa langsung aja kita nggak usah pakai biopori atau mau pakai biopori juga nggak masalah. Sebenarnya sama-sama baik. Maka saya tanya kalau misalnya jumlahnya banyak kan berarti kita harus membuat lubang biopori yang cukup menyita waktu. Tapi kalau cuma untuk satu pohon, saya rasa ya nggak apa-apa pakai biopori. Gitu. Sama aja ketika kita membooster pisang, kalau cuma untuk hobi, cuma berapa batang lah, kan kita bisa booster langsung dari jantung pisang yang kita potong, kemudian kita larutkan eco farming, jadi bonggol dari kembang pisangnya itu bisa kita langsung booster ke situ, jadi kita nggak siramkan ke bawah. Gitu. Makanya ini tergantung ya berapa banyak ya. Kalau misalnya efektivitasnya cuma untuk satu, ya silakan aja. Mau biopori juga bagus, mau nggak biopori langsung dikocor juga. Iya, makasih. Sama-sama Ibu. Sekalian mungkin ini dari Bu Nunung, ini Pak Winda. Satu lagi gimana pemupukan eco farming pada tapi umur padi mana tadi? Bentar. Oke. Bagaimana pemupukan eco farming terhadap padi yang umurnya
yang sudah ditanam lahan enggak ini. Sebentar, Pak. Oke. Ini saya bacain aja ya, mungkin Bapak nanti bisa ini. Assalamualaikum Pak, mohon maaf pertanyaan satu lagi. Gimana pemupukan eco farming? Tapi umur padi udah ditanam. Jadi pemupukan lahannya belum, gimana tuh hasil padinya? Bisa berhasil enggak Pak? Kan harusnya pemupukan lahan dulu baru tanam. Gitu Pak, makasih. Mungkin ini, ya silakan. Oke, makasih Pak Mamat. Bu Nunung, jadi gini pertanyaannya. Pada prinsipnya Itu kan Pak Win, itu yang kayak di Pak Japar itu pertanyaannya. Oke, jadi gini, Bu Nunung. Sebenarnya kalau padi itu umur belum 10 hari, kita bisa melakukan pemupukan namanya pemupukan susulan. Tapi kita yakinkan benar, jangan sampai ini sia-sia. Saya katakan kalau pH-nya itu udah bagus, ya mungkin ini juga nanti ada namanya trial and error kan, karena kita nggak ada pembenahan lahan, tapi langsung kepada pemupukan susulan, langsung kepada sasaran tanaman. Memang sebaiknya kan karena eco farming fungsi utamanya adalah pembenahan lahan, di mana pH yang kurang, ada unsur hara yang kurang, itu akan disempurnakan. Tapi kalau berdasarkan penelitian dan seminar yang kita ikutin, ketika umur padi belum 10 hari, bisa kita langsung memberikan eco farming. Tapi di sini nggak dikatakan padinya udah berapa lama ya Pak Mamat ya? Iya, nggak dijelaskan. Jadi udah ditanam. Pokoknya kalau 10 hari itu mungkin masih dianggap wajar. Tapi yakinkan betul pH-nya tuh bagus. Makanya saya katakan, memang antara kita atau petani pun itu harus sebetulnya punya alat. Makanya saya kemarin juga dari Cikarang ada yang sampai pengen beli pH meter karena dia biar tahu bisa ngontrol setiap saat pH dia ini sebenarnya berapa sih gitu kan. Karena kan pH juga untuk meningkatkan pH kita nggak bisa lakukan cara mendadak. Begitu kita semprot hari ini, besoknya kita nggak bisa langsung ukur pH. Ada peningkatan paling setelah berapa hari kan, karena butuh proses. Makanya kita sering bantu pakai dolomit gitu. Jadi jawabannya ya bisa, tapi mungkin hasilnya nggak akan maksimal ketika kita lakukan itu dari awal, gitu Pak Mamat, Bu Nunung. Ya, terima kasih. Gimana Bu Nunung? Cukup jelas? Makasih ya, jelas. Jadi saya, jadi lahannya kagak dipupuk dulu, tanam aja. Nah, akhirnya saya suruh semprot aja udah. Gitu. Tapi maaf saya potong ya Bu Nunung ya. Tapi di beberapa wilayah, kalau kita yakin itu pH-nya udah bagus, insya Allah kan sebenarnya ketika kita melakukan penyemprotan lahan juga sebenarnya kita membenahi pH. Tapi kalau pH-nya kita yakin banget udah bagus, tapi ingat sekali lagi jangan difermentasi ya Bu, untuk tanaman itu jangan difermentasi. Oh, jangan dipakai anak kelapa gitu. Fermentasi yang berapa? Pokoknya 15 menit sebelum diaplikasikan itu langsung dilarutkan aja, baru kita lakukan penyemprotan. Harapan kita juga nanti mungkin mikroba walaupun nggak sebanyak kita fermentasi, dia masih bisa membenahi lahan ketika pH atau apapun yang kurang masih bisa dibenahi sama eco farming gitu. Jadi jangan dicampur sama air kelapa gitu. Betul, jangan fermentasi Bu, jangan fermentasi aja itu. Gitu. Oh, jangan didiamin dulu gitu, jangan didiamin. 15 menit, sama jangan lupa disaring dulu ketika memasukkan hand sprayer karena takutnya nyumpet di nozzle. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Gitu. Oh iya. Gimana Bu Nunung? Cukup? Terima kasih udah penjelasannya. Makasih Pak jadi penjelasannya begini Bu Nunung mungkin. Jadi eco farming ini kan ada 2 sasaran. Iya. Pertama sasaran lahan tanah. Yang kedua sasaran daun dan batang. Iya. Untuk sasaran lahan, Ibu boleh difermentasi. Oh, dibiarkan selama 7 hari atau 6 hari atau 5 hari. Nah, tetapi untuk daun atau batang itu tidak perlu difermentasi lagi, cukup Ibu bawa pupuk ke lahan, ke kebun atau ke sawah, langsung dikasih air gitu, masuk di tangki sprayer, langsung semprotkan. Jadi nggak perlu dibiarkan lagi itu mungkin. Cukup Bu Nunung ya? Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 penanya yang ditujukan ke Pak Haji Sukamto. Yang pertama dari Pak Muholil, kemudian Pak Sony, dan Pak Ridwan. Pak Muholil ini tanya untuk sawit pakai slow release. Kelihatan hasilnya atau tanda-tandanya berapa bulan? Mohon penjelasan.
dari Pak Muholil. Nah, kemudian dari Pak Sony, untuk tanaman tabu lampot, pemberian slow release yang berlebih apakah berpengaruh terhadap tanaman? Nah, kemudian untuk Pak Ridwan, untuk membasmi hama kutu kebul lebih efektif mana? Pakai Ecoplant Protector atau ekosida? Itu pertanyaan 3 orang penanya, 3 sahabat penanya. Pak Haji Sukamto, silakan. Baik, Pak Mamat. Jadi kalau aplikasi pupuk eco farming Pilo slow release digunakan untuk sawit, itu tergantung yang pertama adalah tingkat kesuburan daripada tanah tersebut. Karena kemarin kita coba praktekkan, dalam satu lahan itu, dia ada yang ketemu dia 3 minggu sudah ada reaksinya. Tapi juga ada juga dalam beberapa pohon yang dia mulai ada perubahan setelah kita pantau, ada yang dia 5 minggu. Jadi nggak sama. Nggak sama. Jadi estimasinya ya 3 minggu sampai 5 minggu sudah ada perubahan di sawit itu. Dimulai biasanya daripada pelepahnya. Pelepah itu dia mulai ujungnya menjulur ke bawah. Ya kan? Kemudian diikuti juga dengan perubahan pada buah dan pada kembangnya. Itu yang kemarin kita pantau di pohon sawit. Ya. Kemudian kalau untuk pemanfaatan daripada SR di tabu lapot, kita menggunakan prinsip bahwa pupuk ini adalah tepat guna, efektif dan efisien. Kalau tabu lapot itu yang kita perhatikan seberapa besar daripada tanaman dan potnya. Kalau dengan SR biasanya kita cukup dengan 1 sendok kecil. Kita ulang setiap 3 bulan sekali. Dan kalau kita katakan dia berlebih atau tidak, yaitu tadi efektif efisien. Ketika dilebihkan juga tidak akan menimbulkan masalah. Cuman hanya bermasalahnya adalah pemborosan. Hanya itu aja sebenarnya. Kemudian yang keempat, yang ketiga bisa diulang, Muhammad? Yang ketiga, ini untuk pembasmi hama kutu kebul lebih efektif mana antara Ecoplant Protector dan ekosida? Itu pertanyaannya. Ya. Dari Pak Ridwan. Kalau untuk kebul yang seperti kuku kecil-kecil itu, bagusnya Ecoplant Protector. Jadi kalau yang untuk ekosida, saya praktekkan sendiri di pohon terong dan pohon pepaya California. Itu reaksinya agak lama. Tapi kalau di Ecoplant Protector, karena saya aplikasikan dia seminggu 2 kali, pada hari ke-8 dia sudah ngering. Gitu. Kalau rekomendasi, ya semua produk PT Best bagus, tapi tergantung dari mana kita mau ngambilnya. Kalau saya sarankan, ya semua bagus, perlu dicoba. Karena Ecoplant Protector juga dia bisa membasmi kutu kebul, ya kan? Hanya kita mau cepat atau lambat, istilahnya begitu. Kan ekosida pun juga seperti itu. Kita praktekkan kemarin di pohon pepaya California, dia agak lambat untuk pengaruhnya, gitu, untuk reaksinya. Baik, cukup mungkin Pak Haji ya. Cukup, ya. Silakan saya kasih kesempatan kepada 3 penanya untuk ditanyakan ke Pak Winda atau Pak Haji Sukamto. Karena waktunya, ya silakan. Pak Muhammad. Halo. Ya silakan. Ya. Jadi gini Pak, ada perkebunan pisang seluas kurang lebih 3 hektar lah pisangnya ini. Dia memakai. Mohon maaf, ini dari siapa? Pak Sony Pak, SSW 11. Oh iya, silakan. Jadi ada perkebunan pisang seluas sekitar 3 hektar.
dia sudah memakai sistem drip tetes ya untuk membantu proses kekeringan lahan. Nah, untuk memaksimalkan pemberian pupuknya, selama ini kan pupuknya itu hanya dari bonggol pisang ataupun kompos ya. Sebaiknya dia itu dipakaikan SR atau eco farming yang aplikasinya lebih mudah gitu, Pak. Ya. Ini ada satu penanya dari Pak Sony. Mungkin Pak Winda juga bisa menjawab. Kemudian Pak Haji juga bisa menjawab. Silakan, mana yang dulu? Pak Winda dulu, silakan. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam Pak Win. Pak Sony, pisangnya ada berapa pohon? Pisang hobi atau perkebunan buat bisnis? Lebih kepada bisnis, Pak. Oh, pada Pisangnya bisnis. Bermacam-macam ya di situ. Macam berarti lebih dari 50 pohon ya. Kalau misal kita booster dari anaknya mungkin terlalu makan waktu ya. 3 hektar. Sekitar 3 hektar. Cavendish gitu kali bukan? Cavendish, hampir semua jenis pisang Pak ada. Semua jenis pisang ya. Semua jenis pisang. Kalau saran saya ya, karena waktu itu saya juga ikut ke Pak Asep, maka saya tanya jumlahnya berapa. Mungkin seperti dikatakan Pak Kamto, semua produk itu bagus, semua produknya itu bagus. Tapi kalau saran saya boleh diaplikasikan dengan eco farming walaupun nggak di booster, langsung dibonggol di kembang pisang ya, karena kan jumlahnya banyak. Nggak mungkin. Emang kalau saya lihat yang ditanam di kembang pisangnya itu efektif banget. Efektif banget, cuma kita masukin dalam plastik, kita langsung ikat di kembang pisang yang udah dipotong, dalam waktu beberapa ini hasilnya kelihatan banget. Jadi nutrisinya memang betul-betul langsung diserap secara cepat karena dia nggak melalui akar, langsung dari diserap dari yang ada di kembangnya. Jadi kalau saran saya mungkin ya bisa dilakukan pemupukan eco farming secara ini, tapi nggak dilakukan dipotong melalui kembang pisang. Mungkin Pak Kamto punya pendapat lain? Ya, Silakan, nambahkan ya Pak. Jadi kalau untuk eco farming yang sudah kita coba di pohon pisang Cavendish di rumah ya. Jadi untuk meningkatkan hasil daripada buah itu dan menambah jumlah tandan dan isi sisir dalam satu tandan itu, ketika pohon pisang itu sudah mulai ada bakal bunga, ontongnya kalau bahasa Jawa ya, ontongnya itu ketika dia belum menjalar, masih di pertengahan daun, itu kita upayakan kita suntik dengan biang eco farming 4 pelepah dari atas, kita ambil yang tengah, kita suntikkan 15 cc kurang lebih ya kan. Tujuannya apa? Yang sudah saya praktekkan itu, satu, dia menambah jumlah sisir dalam satu tandan. Yang keduanya, jumlah sisir dalam satu tandan itu, jumlah buahnya dalam satu sisir tandan itu menambah juga. Kemudian setelah dia turun, buahnya mulai keluar, kita bisa hitung, biasanya nggak saya perlakukan itu paling banyak dia 7 sampai 8 sisir. Tapi setelah saya perlakukan itu nyampe 11 sisir. Dan setelah sudah habis tidak ada buah yang paling bawah, maka otongnya kita potong. Kita kasih biang eco farming seperti yang disampaikan Pak Winda tadi. Betul. Seperti itu. Nah, alhamdulillah proses buah juga cepat tua. Kemudian ketika dia sudah mulai tua, yang membedakan ketika kita gunakan eco farming dengan tidak, kalau sudah matang biasanya dia tidak cepat busuk. Ya. Kemudian pada hari ke-5 setelah dia matang, maka akan biasanya keluar bintik-bintik kecoklatan. Itu menandakan antioksidan yang lebih tinggi. Dan itu aman dikonsumsi ketika kita juga mengalami suatu penyakit gula darah. Saya rasa itu Pak tambahannya. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih Pak Sony. Maaf Pak, silakan. saya gini.
kalau kita suntik per tiap batang pohon ataupun kita taruh di bonggol ujungnya itu kan akan cukup menyita waktu ya kalau banyak. Kira-kira nih yang lebih mekanisme yang lebih cepat, artinya kita meminimalisir biaya tenaga kerja gitu. Kalau di slow release kan di pohon kurma itu bisa langsung lempar tiap pohon, otomatis nggak terlalu ribet ya, gitu. Kira-kira solusinya ada nggak? Kalau solusi yang saya pakai itu kita siramkan di pokoknya, Pak. Cuman kalau kita lihat dari hasil jumlah daripada sisir pertandang dengan jumlah pembayaran tenaga kerja, kita lebih ketemu yang kita gunakan seperti tadi, Pak, nggak pakai slow release. Karena kalau slow release kan dia batang pisang itu, kalau kita model Cavendish memang satu induk batang dengan satu anakan pengganti, itu masih bisa masuk akal. Tapi kalau kita hanya beberapa batang, berapa kita rugi. Itu Pak, kalau pakai slow release, dari hitungannya gitu. Mungkin Pak Winda, monggo menambahkan. Pendapat Pak sebenarnya dengan pola yang diterapkan oleh Pak Sukamto. Makanya memang betul-betul kita harus melihat kalau menurut Pak Soni kan efektivitas mana yang paling efektif gitu kan. Jadi kalau menurut pendapat Pak Sukamto, saya pendapat setuju sama pendapat Pak Kamto. Cara itu menurut saya yang paling efektif ya kalau menurut saya, tapi tergantung nanti ke pola para petaninya mana nih. Kalau dia mungkin punya teori yang lebih ini, tapi kalau saya pribadi, saya pendapat pribadi, saya sependapat sama Pak Kamto. Polanya seperti itu memang, kayaknya bukan gak ada jalan lain. Itu efektifnya seperti itu gitu kan. Ya memang mungkin harus dengan kos dan biaya yang lebih keluarkan, kalau misalnya dalam jumlah banyak akan berbeda gitu. Ya. Ini lagi cari pola pemupukan, tapi saya belum ketemu nih videonya nih. Itu saya dapat dari bukan puskesmas, Perkebunan Maduwangi ini, tapi belum ketemu. Mungkin lain kali nanti saya bisa share ke grup nih. Baik, Pak Soni, cukup? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini waktu sudah menunjukkan 21:43. Gimana Arijal? Masih ada satu pertanyaan? Dilanjut atau cukup? Yang terakhir itu Muhammad. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nina Maya Sofa. Assalamualaikum. Saya punya pohon jambu kristal, disiram eco farming, new formula, sempat berbunga, tapi rontok. Saya siram lagi dengan fotosintesa. Baru 2 kali semprot, berbunga, tapi rontok juga. Pupuk mana yang lebih tepat dipakai? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Winda atau Pak Haji Sukamto. Ya, saya dulu, nanti biar ditambahkan Pak Winda. Ya Bu Nina, mohon maaf ya. Jadi kalau jambu kristal, itu saya bertanya kembali, ini. Di sekitar pokok jambu kristal itu ada lubang sampah nggak? Kalau ada lubang sampah, biasanya itu sebagai apa ya, termasuk OPT. Penggabut tanaman. Jadi yang saya praktekkan di rumah, saya juga ada beberapa batang yang dia dekat lubang sampah, rata-rata dia bermasalah dari bunganya, ya kan? Dia biasanya nggak normal, banyak-banyak rontok, ya kan? Kemudian yang tidak, dia bagus normal. Tapi yang dekat kotak sampah tadi itu, lubang sampah, saya kasih EcoPen protektor. Kemudian sampah saya timbun. Setelah saya timbun, alhamdulillah sekarang bagus. Sama dengan yang tidak dekat lubang sampah. Pak Winda, monggo nambahkan. Silakan Pak Winda. Pak Winda masih di unmute. Oke. Jadi apa yang dijelaskan Pak Kamto itu masuk akal. Mungkin itu ada pusarium di situ gitu kan. Ya. Jadi mungkin ada kotoran macam-macam, maaf ya, kotoran hewan mungkin kan, atau apalah, limbah-limbah di situ, itu justru menjadi sebagai OPT. Bisa juga mungkin jumlah daun lebih banyak dari jumlah daun terlalu banyak juga masih bisa, banyak pengaruhnya, berbanyak variabelnya di situ. Tapi apa yang dijelaskan Pak Kamto masuk, mungkin itu ada pusarium di situ. Gitu Bu Nina. Nah ini jawaban dari Bu Nina ini. Oke. Nggak ada lubang sampah Pak katanya.
di pot sampai pindah ke tanah sama kondisinya seperti itu. Ini pengalaman Bu Nina seperti itu, nggak ada lubang sampah. Nggak ada lubang sampah. Ya, Iya. kasih EP saja agen hayati Pak di awalnya. Setelah dikasih agen hayati, 3 hari kemudian baru diaplikasikan eco farming maupun fotosintesa. Nah itu Bu Nina mungkin bisa dicoba apa yang disampaikan, disarankan kedua narasumber ini. Bisa diaplikasikan. Gimana Bu Nina? Saya pikir cukup ya untuk pertanyaan Bu Nina ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mamat, Pak Sukamto. Ya. Siap. Makasih Pak. Ini masih ada satu pertanyaan, tetapi pesan dari A. Rizal tadi cukup pertanyaan yang terakhir tadi. Pertanyaan ini mungkin bisa di. Oh nggak apa-apa. Ya. Nih. Dari JT Kelurahan Baru, Pak Iding nih. Dari Pak Iding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Uding, Fadilah SSW 21. Ingin bertanya, pupuk apa yang paling cocok untuk tanaman anggrek agar cepat berbunga? Dan bagaimana caranya? Karena media tanamnya ada yang pakis dan ada yang arang. Itu pertanyaannya. Silakan Pak Winda atau Pak Sukamto. Pak Winda? Tanaman anggrek. Ya. Mana yang lebih cocok? Kalau di rumah, kita semprotkan dengan eco farming dari akarnya ya, dari tempat itu, tanam di medianya tadi itu sampai ke bawah daun. Di bawah daun, jadi tidak di atasnya daun, di stomata, di mulut daun. Alhamdulillah ya rajin berbunga. Yang saya praktekkan aja, yang saya jawab. Ya. Itu, Pak Winda mau nggak tambahkan? Saya rasa kalau anggrek, saya memang belum pernah itu Pak. Dari lahan yang saya datangi, saya belum ke bunga, jadi saya nggak berani berandai-andai. Tapi kalau menurut Pak Kamto seperti itu ya mungkin lebih pas mungkin. Ya. Nah, ya praktek saya seperti itu Pak. Dan alhamdulillah anggrek di rumah berbunga terus. Tapi upayakan kalau pohon anggrek itu jangan sampai di tempat yang teduh. Artinya dia banyak terkena sinar matahari. Kalau di tempat yang teduh, rata-rata dia batangnya lebih kurus. Dan biasanya dia kalau sudah kurus gitu, kena angin banyak rebahnya. Tapi kalau dia di banyak kena sinar matahari, dia batangnya juga stabil, artinya besar, dan dia tidak terlalu tinggi pohonnya gitu. Cukup Pak Mau? Ya, Pak Uding itu jawaban dari kedua penanya. Jadi menurut Pak Haji Sukamto tadi bagaimana anggrek ini ditempatkan di tempat yang memang ada penyinaran matahari, fotosintesis. Mungkin itu lebih cepat berbunga. Kemudian pupuknya pupuk eco farming. Itu jawaban dari Pak Haji Sukamto. Mungkin ini yang Assalamualaikum. Ayo silakan. Assalamualaikum. Ya, saya silakan. Dari SSW 19 Pak. Ya, silakan Pak. Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya, sebelum kita padi, memasang tanaman padi dan untuk kelapa sawit, apakah ada untuk pengendalian gulma produk dari The Best? Produk untuk pengendalian gulma. Karena apakah Eco Farma bisa membunuh gulma-gulma yang ada? Saya pikir Pak Win silakan langsung ditanggapi saja. Oke, saya jawab. Ada Pak, jawabnya ada. Kita punya yang namanya Herbico. Saya nggak melakukan pembanding dengan produk yang selama kita jual. Saya ambil aja kode
inisialnya R, belakangnya P, tapi kita produk kita namanya Herbico tapi bersifat non selektif. Jadi artinya begini, apapun yang kena dari Herbico itu akan mati. Karena memang ditujukan Herbico itu khusus untuk pembukaan lahan baru, misalnya itu banyak ilalang macam-macam yang betul-betul kita udah nggak ada tanaman lain lah. Karena arti non selektif begini, arti non selektif sendiri adalah ya udah apa yang diberikan tuh pasti mati. Jadi emang non selektif. Jadi kalau misalnya selektif kan emang itu nanti rekayasa genetika nggak boleh. Jadi apapun yang kena Herbico itu mati. Jadi jawabannya kalau misalnya untuk menanggulangi gulma, apa produk yang dikeluarkan PTBS itu ada, itu namanya Herbico. Racun rumput gitu. Cukup terjawab. Kalau untuk di sawah? Di sawah. Untuk di sawah, Pak Winda, gimana? Untuk di sawah sebenarnya keong-keong kecil. Nah, ini kayaknya jawabnya tadi udah dijawab sama Pak Jikamto, kayaknya udah dijawab. Ini maaf dengan Pak siapa, Pak? Pak Purnomo Hadi. 19. Pak Purnomo Hadi. Pak Kamto silakan, kayaknya harus diulang Pak jawaban Bapak tadi, Pak. Maaf nih, terlambat. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Halo, iya, ya, Pak Purnomo Hadi. Jadi kalau untuk lahan sawah, untuk pengendalian gulma itu kan semuanya OPT ya Pak ya. Ada dia tumbuhan, ada dia mikroorganisme atau bakteri. Kalau dia untuk tanaman, ya itu tadi seperti disampaikan Pak Winda, Herbico. Itu tapi semua ketika kita belum diolah, kasih itu dulu Pak. Jadi semua mati nanti tumbuhannya. Termasuk juga mungkin bakteri yang lain ya Pak Winda ya. Iya betul Pak. Karena dia non selektif, nggak pilih-pilih Pak. Kemudian ya, untuk hama keong Pak tadi Pak Purnomo menanyakan hama keong tadi Pak Kamto udah jawab tuh. Terpaksa harus diputar ulang. Halo Pak Kamto, assalamualaikum Pak Kamto. Waalaikumsalam Pak Winda, gimana? Yang keong tadi dia tanya Pak, tadi kayaknya Pak Kamto udah jawab. Apakah bisa pakai itu gitu? Oh iya. Kalau keong tidak bisa Pak dengan itu, dengan ekosida. Jadi belum ada produknya gitu Pak. Dari PTBS belum ada produk untuk membunuh apa tuh telur-telur keong gitu. Pak Winda mungkin ada pengalaman atau yang lain? Monggo silakan. Oke, berdasarkan pengalaman Pak ya, karena di eco farming tuh ada hal yang nggak suka. Jadi karakteristik OPT itu dia nggak suka sama bau, sama pedas. Nah, salah satunya, kalau cara kita memberikan eco farmingnya udah benar, insya Allah keong-keong itu juga bisa ditanggulangi. Selain dengan cara misalnya mengurangi air, kalau tidak salah itu mengurangi air yang ada di sawah itu juga bisa membunuh keong. Tapi kalau selama ini sih kita pakai eco farming, alhamdulillah bisa ditanggulangi, gitu Pak. Gimana Pak Purnomo Hadi? Ya, kita ini untuk ilmu Pak. Saya baca-baca di produk lain ada gitu Pak. Bapak sudah sedang tanam padi di sawah? Bukan, kita belum Pak, baru percobaan. Karena begini Pak, ini sepengetahuan saya apa yang disampaikan Pak Winda tadi mendekati kebenaran. Karena selama saya mendampingi petani, alhamdulillah ketika kita aplikasikan eco farming, keong-keong itu juga nggak terlalu banyak Pak, bahkan bisa hilang gitu. Hilangnya menyingkir atau bagaimana, yang jelas dia hidup di tempat lahan yang pakai eco farming itu nggak betah gitu Pak. Itu yang saya alami selama ini mendampingi petani. Tapi kalau untuk membasmi keongnya, itu saya sarankan di awal ketika misalnya 10 hari sebelum pengolahan lahan, itu bisa aja semprot dengan kebiasaannya apa, semprot yang biasa digunakan petani lah, kata saya begitu. Tapi setelah itu pakai eco farming, insya Allah yang namanya keong itu juga bisa menghilang itu Pak. Ya betul Pak. Karena mungkin ada unsur seperti bau atau apalah gitu. Betul Pak.
Itu Pak Purnomo. Mungkin terima kasih. maka saya tanya Pak Purnomo tadi, apakah Bapak punya sawah dan sudah pernah mengaplikasikan eco farming, gitu kan? Maka saya tanya tadi, karena pengetahuan saya, ketika diaplikasikan eco farming, yang namanya keong sawah itu juga bisa ditanggulangi, Pak. Itu. Cukup? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baru mau coba, Pak. Ya. Semoga berhasil, Pak Purnomo. Untuk pembasmian itu pengendalian gulma di sawah itu. Oke. Itu aja, terima kasih. Oke, Pak Purnomo, semoga berhasil uji cobanya dan makin banyak petani yang gabung ke Pak Purnomo. Amin. Saya pikir cukup untuk Pak Purnomo. Mungkin untuk lebih lanjut silakan menghubungi Pak Haji Sukamto atau Pak Winda Sanjaya lewat Japri lebih mendalam. Itu saja mungkin Rizal ya, sudah cukup. Kalau memang cukup,